Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan setelah 4 tahun tampil impresif di Aston Villa dan membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Sang kiper kini disebut tengah mempertimbangkan masa depannya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United dan Barcelona telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong penjaga gawang 32 tahun itu. Dalam laga terakhir Aston Villa di kandang musim ini melawan Tottenham Hotspur, Martinez terlihat menangis haru usai kemenangan 2-0 timnya. Banyak yang menafsirkan momen emosional itu sebagai tanda perpisahan. Tak lama berselang, media Argentina The Sport mengabarkan bahwa pemain asal Mar del Plata tersebut telah menerima tawaran dari Manchester United dan Barcelona. Martinez juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi. Namun, seperti dilansir oleh outlet Argentina Ole, sang kiper masih berambisi bermain di Liga Champions yang membuat kemungkinan hijrah ke Timur Tengah mengecil. Kepindahan ke klub besar Eropa menjadi opsi yang lebih logis mengingat status dan performa Martinez saat ini. Ia telah 2 kali dinobatkan sebagai kiper terbaik FIFA dan kontraknya di Villa Park masih berlaku hingga 2029. Dengan performanya yang stabil, nilai transfer Martinez diyakini cukup tinggi tepat bagi Aston Villa yang saat ini membutuhkan pemasukan besar. Keputusan melepas Martinez tampaknya bukan sepenuhnya didorong keinginan sang pemain, melainkan juga karena situasi finansial klub. Daily Mail sebelumnya melaporkan bahwa Aston Villa sedang membidik kiper baru, salah satunya Joan Garcia dari Espanyol sebagai langkah antisipasi. Alasan utamanya adalah aturan profit dan sustainability di Premier League. Villa dikabarkan harus melakukan penjualan besar sebelum 30 Juni agar tidak melanggar regulasi keuangan. Dalam konteks ini, Martinez menjadi aset paling potensial untuk dijual, mengingat usianya yang masih cukup produktif dan rekam jejak prestasi yang mengilap. Menanggapi spekulasi ini, manajer Villa Unai Emery pun memberikan komentar singkat namun syarat makna. Kita akan lihat nanti, ini adalah pertandingan terakhir di kandang musim ini dan saya tidak tahu soal masa depan Martinez. Kita lihat nanti bagaimana dengan tim dan para pemain, tapi tentu saja mereka sudah merespon di atas lapangan. Ujarnya. Bila benar Martinez akan hengkang pada musim panas ini, akan menjadi awal pergerakan besar di bursa transfer. Kiper juara dunia dengan performa selevel elit Eropa tak akan kekurangan peminat. Dan kini tinggal menunggu kemana langkah kaki Emiliano Martinez akan berlabuh. Duel Chelsea versus Manchester United dalam pekan 37 Premier League 2024-2025 di Stamford Bridge, Sabtu 17 Mei 2025 dini hari, kembali diwarnai drama VAR. Dua keputusan krusial yang awalnya memihak masing-masing tim harus dianulir usai intervensi VAR memicu perdebatan dan sorotan tajam dari penggemar serta pengamat sepak bola. Insiden pertama terjadi di babak pertama, tepatnya ketika laga berjalan 16 menit saat bek Manchester United Harry Maguire sukses menjebol gawang Chelsea. Gol itu bermula dari umpan silang kapten Bruno Fernandes yang disambut dengan sepakan akurat Maguire. Selebrasi pun pecah di kubu tim tamu dan para pendukungnya yang memadati tribun. Kegembiraan itu tak bertahan lama. VAR kemudian memeriksa proses terjadinya gol dan memutuskan untuk menganulirnya. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Maguire berada sedikit dalam posisi offside saat menerima umpan Fernandes. Lewat akun resmi di X, Match Center Premier League menjelaskan keputusan tersebut. VAR memeriksa keputusan awal wasit yang menyatakan gol dan menemukan bahwa Maguire berada dalam posisi offside. Karena itu, gol dinyatakan tidak sah. Tak berhenti di situ, drama VAR berlanjut di babak kedua. Kali ini Chelsea yang harus gigit jari setelah peluang mendapatkan penalti juga dibatalkan di menit ke-61. Setelah rekomendasi dari VAR yang dipimpin Craig Pawson, Kavanagh meninjau ulang insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan. Keputusan pun berubah, penalti dibatalkan dan pertandingan dilanjutkan dengan bola jatuh bebas. Sementara Manchester United kemungkinan akan melakukan perekrutan berdasarkan hasil final Liga Eropa. Namun mungkin saja MU bisa mengamankan 2 pemain sebelum itu. Satu perekrutan bahkan sudah dikantongi MU atau hampir selesai, yakni Enzo Cannabijik. Pemain ini oleh pakar transfer Fabrizio Romano disebut "Here we go". Meski dia sangat menarik, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan langsung masuk ke tim utama musim depan. Tentu itu akan menjadi harapan yang lebih besar dari pemain kedua yang akan mereka amankan. Kepindahan Matheus Cunha ke MU seharusnya bisa lebih cepat ketimbang Cannabijik, tetapi besarnya transfer akan selalu menundanya. Baik Wolves maupun Setan Merah tidak ingin ada yang mengganggu saat mereka menyelesaikan musim, jadi laporan itu dikesampingkan. Bruno Fernandes tetap menjadi salah satu pemain kunci Manchester United musim ini.
meski performa tim secara keseluruhan kerap mengecewakan. Kontribusinya yang konsisten justru memicu spekulasi tentang masa depannya, terutama dengan ketertarikan dari klub-klub top Eropa termasuk Real Madrid. Mantan pemain sekaligus analis sepak bola Ali McCoy mengungkapkan bahwa Fernandes mungkin akan bertahan di MU kecuali ada tawaran dari klub elit seperti Madrid. Namun, Real Madrid sendiri dikabarkan tidak berencana merekrut gelandang baru musim panas ini. Hal ini membuat potensi transfer Fernandes ke Bernabeu terlihat kecil meskipun rumor tetap beredar. Kemampuannya sebagai playmaker sekaligus pemimpin di lapangan membuatnya diminati klub-klub papan atas. McCoy menyebut hanya segelintir tim elit seperti Real Madrid yang bisa membuat Fernandes meninggalkan Old Trafford. Meski begitu, faktor usia 29 tahun dan harga yang tinggi bisa menjadi kendala bagi Madrid. Apalagi mereka sudah memiliki banyak opsi di lini tengah. Namun, jika Madrid atau klub besar Eropa lain datang dengan tawaran serius, peluang kepergian Fernandes tetap terbuka. MU harus membangun tim kompetitif jika ingin sang kapten betah. Sementara itu, kemungkinan Fernandes pindah ke Arab Saudi dinilai sangat kecil. McCoy menegaskan bahwa levelnya masih terlalu tinggi untuk meninggalkan Eropa saat ini. Sementara itu, di lain sisi ada kabar baru beredar seputar masa depan Liam Delap. Sang striker dikabarkan siap untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Manchester United dan Chelsea yang disebut-sebut berpeluang besar mengamankan jasa sang striker. Namun, dilansir Sky Sport, Delap memang ingin bergabung dengan Manchester United. Namun ia mengajukan satu syarat yang perlu dipenuhi Setan Merah. Apa gerangan syarat tersebut? Sang striker dilaporkan punya ketertarikan dengan Setan Merah. Ia juga menyukai proyek yang sedang dirancang Ruben Amorim di Old Trafford. Namun, baik MU dan Chelsea harus merogoh kocek agak dalam untuk merekrut Delap. Sang striker punya klausul rilis sebesar 30 juta pounds yang harus ditebus dari Ipswich di musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk merekrut Antonio Semenyo di musim panas nanti menemui kendala baru. Bournemouth selaku pemilik sang pemain sayap menaikkan harga jualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, pihak The Cherries enggan berpisah dengan Semenyo di musim panas ini. Mereka menilai sang winger adalah pemain yang krusial bagi tim mereka. Apalagi mereka sulit mencari pengganti yang sepadan untuk Semenyo. Itulah mengapa pihak Bournemouth mulai berstrategi agar Semenyo tidak pindah klub di musim depan. Menurut laporan yang sama, cara yang dilakukan Bournemouth untuk mempertahankan Semenyo adalah dengan menaikkan harga jualnya. Semenyo awalnya diperkirakan memiliki mahar transfer sekitar 50 juta pounds. Namun The Cherries menaikkan harganya 40% lebih mahal menjadi 70 juta pounds. MU yakin akan berpikir dua kali sebelum menebus harga itu karena anggaran transfer mereka terbatas di musim panas nanti. Dan juga menurut laporan Corriere dello Sport, MU siap mengajukan tawaran besar sebesar 84,4 juta pounds untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle United asalkan mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Tonali yang sempat absen di awal musim karena hukuman terkait taruhan ilegal kini kembali dalam performa terbaiknya. Gelandang asal Italia itu dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi lini tengah skema 3-4-3 milik Amorim. Peran gelandang tengah dalam sistem tersebut sangat krusial, mengontrol tempo permainan, bertahan, sekaligus menyerang. Sandro Tonali dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan kapasitas fisik dan teknis tinggi, karakteristik yang belum sepenuhnya ditunjukkan oleh pemain-pemain seperti Manuel Ugarte atau Kobbie Mainoo musim ini. Musim panas ini akan menjadi penentu arah kebijakan transfer MU. Klub harus menyeimbangkan antara ambisi membangun ulang skuad dengan pendekatan yang bijak secara finansial. Apakah Tonali akan menjadi kepingan utama dari revolusi Amorim? Atau hanya menjadi rumor besar lainnya yang gagal terwujud? Jawabannya akan segera terungkap setelah final Liga Eropa yang akan digelar minggu depan, laga yang bisa menjadi titik balik atau justru titik nadir dari musim kelam Setan Merah. Musim Manchester United terus berfluktuasi dari satu titik terendah ke titik terendah lainnya. Dan sekarang Ruben Amorim mempertanyakan apakah dia orang yang tepat untuk pekerjaan itu?